Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk menyaksikan video kali ini. Salawat serta salam tak lupa semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Sri Hartati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling, juga teman-teman kelas 2B yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai sejarah bimbingan dan konseling. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Diaz Munjia dengan NIM 121205045 sebagai moderator, dan teman saya, Diva Nurianti Arsy dengan NIM 121205049 sebagai pemateri, juga Irma Novita Nur Akbar dengan NIM 121205078 sebagai pemateri. Poin-poin yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu mengenai perkembangan bimbingan dan konseling pada umumnya dan sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita lihat penjelasan perkembangan bimbingan dan konseling pada umumnya oleh teman saya yaitu Irma Novita Nur Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Novita Nur Akbar dengan NIM 12120500078. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk memaparkan sebagian materi pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan bimbingan pada umumnya. Oke, langsung aja kita ke slide selanjutnya, yaitu tahap terciptanya bimbingan konseling. Tahap yang pertama adalah era perintisan yang berlangsung dari tahun 1908 sampai dengan 1913. Teman-teman pasti tahu kan Frank Person? Ya, beliau adalah orang yang mendapat julukan Father of the Guidance Movement in American Education. Di era perintisan ini, bimbingan konseling diciptakan oleh Frank Person bersamaan dengan berdirinya Boston Vocational Bureau. Ya, bimbingan konseling digunakan untuk memenuhi kebutuhan para siswa atau anak muda dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kekurangan dan kelebihannya. Selain itu, bimbingan konseling juga diharapkan bisa membantu anak muda untuk mengembangkan potensinya dan merancang bagaimana masa depannya. Kemudian tahap yang kedua adalah era Perang Dunia I yang berlangsung dari tahun 1914 sampai dengan 1934. Ketika Amerika Serikat memasuki Perang Dunia I, pihak militer mencari peranti yang bisa mengukur dan mengklarifikasi kecerdasan para wamil, sehingga dibentuklah sebuah tim yang ditugaskan untuk menjalani sebuah tes. Tes itu bernama Army Alpha Test. Army Alpha Test ini bisa digunakan dalam sekejap kepada ribuan wamil dan hasilnya cukup bagus. Army Alpha Test ini adalah sebuah tes kecerdasan yang diciptakan oleh Alfred Binet dan Theodore Simon, dan kemudian Army Alpha Test ini dipublikasikan oleh Lewis M. Army Alpha Test ini kemudian dicoba kepada sekolah-sekolah dan ternyata hasilnya bagus, dan kemudian tes ini populer di kalangan SD sampai dengan SMA. Oleh karena itu, pada era ini para konselor meningkatkan potensi-potensi dan kecerdasan siswa. Tahapan yang selanjutnya adalah era globalisasi, yaitu tahun 1980 sampai dengan sekarang. Tahun 1981 dibentuk CICREP atau Council for Accreditation of Counseling and Related Education Programs, yaitu divisi pengakreditasian ACA. Hal ini dibentuk untuk mengembangkan secara khusus pengimplementasian dan penegakan standar bagi penyiapan tingkat kelulusan program pendidikan konseling profesional. Pada tahun 1982 dibentuk NBCC atau National Board for Certified Counseling.
untuk menetapkan sistem sertifikasi nasional, memonitoring para profesional konselor yang memperoleh sertifikasi, dan sistem mulai dari era ini digunakan sampai sekarang atau disebut era modern, di mana semua konselor sudah mempunyai kualitas yang tinggi. Oke, selanjutnya, dengan adanya bimbingan dan konseling, maka perlu dikaji kembali aspek-aspek yang melatar belakangi bimbingan dan penyuluhan. Di antaranya adalah aspek kultural. Perkembangan zaman yang canggih di bidang kehidupan manusia tidak terlepas dari fungsinya sebagai manifestasi untuk membantu manusia berkembang dan memecahkan berbagai macam masalah atau persoalan akibat modernisasi. Lembaga pendidikan juga hendaknya membantu individu maupun kelompok untuk dapat berkembang dengan baik. Kemudian aspek pendidikan. Pendidikan memberikan kegiatan yang baik dan ideal dengan mencakup beberapa aspek, yaitu pengajaran kurikuler, kepemimpinan pembinaan siswa untuk menghindari kesulitan belajar. Pembimbingan dilakukan pada siswa untuk menentukan keberhasilan siswa dalam proses belajar dan membantu mengatasi kesulitannya, sehingga siswa dapat mencapai cita-cita atau segala yang ia impikan dengan cara belajar semaksimal mungkin. Kemudian aspek psikologis. Siswa dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, yang artinya kecenderungan untuk mengabaikan kegiatan sekolah itu tidak ada. Keinginan untuk membuat gaduh itu tidak ada, dan siswa mampu menghargai persoalan-persoalan yang ada di sekolah. Dan jika siswa tidak mampu atau dirasa tidak dapat menjalankan perannya sebagai siswa, maka butuh penanganan serius terkait dengan kenakalan. Hal ini dibutuhkan penanganan khusus berupa bimbingan dan penyuluhan dari guru agar siswa mampu membedakan apa yang harus ia lakukan dan apa yang tidak boleh ia lakukan, dengan lebih mengenali siswa dan maksud serta tujuan kenapa dia melakukan kenakalan-kenakalan. Maka proses pembentukan karakter dan perubahan perilaku bisa dilakukan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah aspek lingkungan. Siswa mungkin sesekali melakukan kenakalan-kenakalan yang tidak terpantau seperti di luar sekolah, sehingga dibutuhkan bimbingan secara khusus untuk membekali siswa bagaimana berperilaku baik sampai pulang ke rumahnya masing-masing. Oke, terakhir adalah faktor-faktor yang melatar belakangi pertumbuhan dan perkembangan bimbingan konseling. Faktor yang pertama adalah perhatian dari pemerintah terhadap penduduk imigran yang datang ke Amerika Serikat dari kawasan Eropa, di mana mereka membutuhkan pekerjaan yang layak. Dari situlah kemudian layanan biro-biro vokasional pemerintahan dibentuk, dan melalui penyuluhan-penyuluhan mereka mengarahkan bakat minat masyarakat agar mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Kemudian faktor yang kedua adalah pandangan Kristen bahwa dunia merupakan tempat pertempuran antara kekuatan baik dan kekuatan buruk. Atas dasar ini, lembaga pendidikan mewajibkan diri untuk memberikan pelajaran terkait moral kebaikan untuk membentuk anak didiknya berperilaku baik, bagaimana menghindari diri dari keburukan. Faktor yang ketiga adalah pengaruh disiplin mental yang pada awalnya dikembangkan dari perlakuan manusiawi kepada orang-orang yang mengalami gangguan jiwa yang berada di rumah sakit. Kemudian disiplin ilmu ini memberikan gerakan antisipatif terhadap orang-orang dengan resiko gangguan mental di masyarakat. Mereka beranggapan bahwa gangguan mental itu dapat dicegah sejak dini dengan diberikan dukungan melalui bimbingan dan konseling. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah gerakan pemeriksaan psikologi semakin berkembang atau mengembangkan sayapnya dan membuat instrumen-instrumen untuk menguji kepribadian seseorang, dan juga sebagai tes seleksi karyawan bagi berbagai perusahaan. Faktor yang selanjutnya adalah pemerintahan federal yang mengangkat beberapa konselor untuk memberikan bimbingan karir, pendidikan karir, dan penanggulangan kenakalan remaja, antisipasi obat bius, dan lain sebagainya. Faktor terakhir adalah pengaruh terapi penyakit non-direktif atau terapi yang berfokus pada klien yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Carl Rogers menggantikan pendekatan otoriter paternalistik dengan pendekatan
dengan pada potensi masing-masing individu dari kliennya sehingga pengobatan itu bisa berjalan lebih efektif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang udah paham kan penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan, bimbingan dan konseling secara umum. Lalu kita akan mendengarkan penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia oleh teman kita, yaitu Diva Nuryanti Arsy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nuryanti Arsy dengan NIM 121205049. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Sejarah lahirnya bimbingan dan konseling di Indonesia diawali dari dimasukkannya bimbingan dan konseling, dulunya bernama bimbingan dan penyuluhan, pada setting sekolah. Pemikiran ini diawali sejak tahun 1960. Hal ini merupakan salah satu hasil konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, disingkat FKIP, yang kemudian menjadi IKIP atau IKIP, di Malang tanggal 20-24 Agustus 1960. Disimak lebih jauh, selama perkembangannya sejak awal tahun 1960-an, sampai dewasa ini terdapat beberapa peristiwa penting yang menjadi tonggak-tonggak sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia, yaitu yang pertama tahun 1960 sampai dengan 1970. Diawalinya wacana tentang bimbingan dan penyuluhan di tanah air. Bimbingan dan penyuluhan pendidikan dimasukkan ke dalam kegiatan sekolah untuk menunjang misi sekolah mencapai tujuan pendidikannya, yaitu untuk itu jurusan bimbingan dan penyuluhan didirikan guna menghasilkan tenaga pembimbing dan penyuluh pendidikan yang akan bekerja di sekolah. Lalu yang kedua, tahun 1971. Berdirinya proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau disingkat PPSP pada 8 IKIP, yaitu ada IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Malang, IKIP Surabaya, dan IKIP Manado. Melalui proyek itu, pelayanan bimbingan dan penyuluhan ikut dikembangkan. Lalu yang ketiga, tahun 1975. Lahir dan berlakunya kurikulum sekolah menengah umum yang disebut kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1968. Kurikulum 1975 ini memuat beberapa pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut, yang salah satu diantaranya adalah buku pedoman bimbingan dan penyuluhan. Lalu pada 1975 ini juga model bimbingan dan konseling diwarnai pemikiran ASKA pada tahun 1952 ketika dicanangkan konselor sekolah profesional. Model ini menekankan kepada layanan pengumpulan data, informasi, penempatan, tindak lanjut, dan evaluasi. Lalu yang keempat, tahun 1978. Diselenggarakannya program PGSLP dan PGSLA, bimbingan dan penyuluhan di IKIP. Tujuannya ialah menghasilkan tenaga pembimbing dan penyuluh pendidikan yang berkualifikasi setara diploma D2 atau D3, yang dapat secara resmi diangkat oleh pemerintah bekerja di sekolah. Tamatan program-program setingkat diploma itulah yang pertama kali diangkat sebagai guru bimbingan sekolah. Yang kelima, tahun 1989. Lahirnya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Menpan 1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru dalam lingkungan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu yang keenam, tahun 1991 sampai dengan 1993. Dibentuknya divisi-divisi IPBI
Yang pertama ada Ikatan Pendidikan Konselor Indonesia, yang kedua Ikatan Guru Pembimbing Indonesia, lalu yang ketiga Ikatan Sarjana Konseling Indonesia. Lalu diperjuangkan IKBI jabatan fungsional tersendiri bagi petugas bimbingan di sekolah. Yang ketujuh, tahun 1993 sampai dengan 1996. Nah, sejak tahun 1993 sampai sekarang diselenggarakan penataan guru-guru pembimbing SLTP dan SMU seluruh Indonesia di PPPG Keguruan Jakarta. Lalu sarjana S1 BK lulusan jurusan PPB sudah mulai diangkat menjadi guru pembimbing di sekolah. Sementara itu, tamatan program PGSLP atau PGSLA dan juga diploma melanjutkan studi keprograman kesarjanaan BK. Dibentuknya divisi baru dalam lingkungan IKBI, yaitu Ikatan Dosen Pembimbing Indonesia dan juga Ikatan Instrumentasi Pembimbingan dan Konseling. Lalu yang ke-8, ada tahun 1996 sampai dengan 2000. Nah, pada tahun 1996 sampai 1999, model bimbingan dan konseling cukup efektif dan mampu memperbaiki mutu layanan BK di sekolah. Model ini memiliki kelayakan untuk diterapkan di semua jenjang pendidikan. Namun, beberapa prodi BK pencetak sarjana bimbingan dan konseling di Indonesia masih tetap memakai pola BK 17. Nah, BK pola 17 ini merupakan pola dasar dalam BK yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Pola ini meliputi 4 bidang bimbingan, 7 layanan BK, dan 5 kegiatan pendukung BK. Dengan berkembangnya zaman pada abad ke-21, BK pola 17 berkembang menjadi BK pola 17+. Lalu yang ke-9, tahun 2001 sampai dengan 2002. Nah, terdapat beberapa peristiwa yang terjadi. Yang pertama, diselenggarakannya Kongres 9 IKBI di Lampung. Lalu yang kedua, dimulainya langkah profesionalisasi tenaga kependidikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, disusunnya kompetensi guru pembimbing oleh Direktorat SLTP Ditjen Dikdasmen. Yang keempat, dilanjutkannya program rintisan pendidikan profesi konselor di Universitas Negeri Padang. Lalu yang kelima, dilanjutkannya penerbitan suara pembimbing dengan nama baru, yaitu Jurnal Bimbingan dan Konseling sebagai terbitan resmi APKIN. Lalu yang keenam, diterbitkannya Jurnal Konselor sebagai wadah penerbitan yang memuat wacana serta kajian yang mendalam dan hasil-hasil penelitian tentang bimbingan dan konseling. Lalu yang ke-10, tahun 2003 sampai dengan 2016. Penetapan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa konselor adalah pendidik, menjadi tonggak negara legalitas luar biasa berkenaan dengan pengakuan pemerintah tersebut. Lebih lanjut, Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor atau disingkat SKAKK menyatakan bahwa konselor adalah sarjana S1 bimbingan dan konseling yang telah menempuh dan menamatkan program pendidikan profesi konselor. Lalu, pada tahun 2014, muncul ketentuan tentang BK dalam Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum diperbarui dengan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dan pendidikan menengah. Dengan timbangan bahwa ketentuan tentang BK pada Permendikbud Nomor 81A 2013 tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan yang ada pada Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014. Maka seluruh materi BK yang ada pada Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 dikutip dalam buku ini dan menjadi rujukan bagi uraian terkait dalam implementasinya di lapangan. Implementasi yang dimaksud di sini terutama berkenaan dengan praktik pelayanan BK di satuan-satuan pendidikan untuk seluruh peserta didik.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang sejarah perkembangan BK di Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Dari pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling lahir pada tahun 1908. Istilah bimbingan ini dikenal pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 di Boston. Nah, istilah ini dikenal dengan berdirinya biro di bidang profesi dan ketenagakerjaan. Tujuannya yaitu untuk melatih para pemuda, membantu para pemuda dalam memilih karir atau pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka, dan juga melatih para guru untuk memberikan layanan bimbingan di sekolah. Nah, dalam terciptanya bimbingan dan konseling terdapat tahap-tahap atau fase-fase, di antaranya yaitu era perintisan, era Perang Dunia I, dan era globalisasi. Juga dengan adanya bimbingan dan konseling terdapat aspek-aspek yang melatar belakangi bimbingan dan penyuluhan, yaitu aspek kultural, aspek pendidikan, aspek psikologis, dan aspek lingkungan. Nah, sedangkan sejarah lahirnya bimbingan dan konseling di Indonesia diawali sejak tahun 1960. Nah, profesi khusus konseling dalam dunia pendidikan sangat penting untuk turut serta meningkatkan mutu pendidikan sehingga memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai. Selama perkembangannya, sejak awal 1960-an sampai sekarang, banyak sekali peristiwa penting yang terjadi serta menjadi tonggak-tonggak sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Nah, dimulai dari diawalinya wacana tentang bimbingan dan penyuluhan di tanah air. Hingga saat ini telah banyak lulusan bimbingan dan konseling yang menjadi tenaga profesional, serta bimbingan dan konseling sudah diterapkan dengan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2 yang dapat disampaikan. Semoga teman-teman paham bagaimana sejarah perkembangan bimbingan dan konseling secara umum juga di Indonesia. Untuk itu, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.